Ini ngikut modul. Iya, Mas. Jadi ada yang kurang di rangkaian itu. Mana ya? Mungkin langsung aja biar cepet. Jadi di rangkaian itu kurang ground. Turunnya ditaruh di itu. Bawahnya resistor satu aja. Di sini, Mas ya? Kemarin udah coba di run tanpa ground, gimana hasilnya? Bisa nggak? Tapi langsung Ayo, aja. coba. Ya. Ini mau buka gerannya. Oh itu habis book close ya oscilloscope-mu ya. Kamu pakai klik debug. Terus apa namanya? Ya, Mas. Ini digital oscilloscope. Oh, ini. Ini masuk. MC. Itu kalau belum ada ground-nya ya. Iya. Kalau sekarang pakai ground, jatuhnya di stop debug dulu. Kalau kamu exit itu isi apa? Ya, stop debug disambungin sama ground. Ini. Ini. Terus. Kayak gini, Mas. Oh, oke. Itu autonya hilangin aja. Oh, ini. Itu bentuknya. Oke, karena tadi yang tadi namanya kan half wave rectifier, kalau ini full wave rectifier. Kamu tahu nggak kenapa ini disebut full wave rectifier dan caranya dapat kayak gini gimana? Oke, mungkin di hide dulu aja ini ya. Apa namanya grafiknya? Karena sedikit susah untuk menjelaskan apa namanya full wave rectifier ini. Mungkin aku jelaskan pakai apa namanya? Pakai laporan yang pernah aku buat aja kali ya biar kalian mudah memahami. Oke, itu di exit dulu aja nggak apa-apa. Oke, di stop debug. Nah, oke. Kemudian biar memudahkan, coba kamu zoom di diodanya. Oh, Mas. Oh, kamu zoom di diodanya. Nah, dioda yang kiri atas, kanan atas itu namain bisa nggak? Atau itu udah jembatan Bridgestone? Gimana? Oh itu langsung jembatan
itu ya Wheatstone ya. Oh, kamu langsung pakai bridge. Iya. Kalau kamu mau namain ya harusnya boleh sih sebenarnya pakai bridge. Tapi kalau kamu biar mudah memahami, sebenarnya itu boleh pakai dioda gitu. Ini namanya dioda 1. Terus dioda 2 di kiri bawah. Ini namanya dioda 2. Kalau kalian manual pakai dioda ya. Namanya dioda 3. Namanya dioda 4. Jadi analisis kalian sebenarnya lebih gampang kalau misal pakai langsung kamu ngerakit dioda gitu. Jadi nggak langsung pakai bridge. Kalau pakai bridge ini kan kita bingung dioda yang mana. Soalnya kita kan analisis reverse bias sama forward bias tadi. Nah, sebelumnya tadi aku sudah sempat singgung forward bias itu terjadi ketika apa. Jadi udah dibilangin teman-teman di TP ya. Forward bias itu ketika arus melewati dioda itu kena ini bagian, aku nggak bisa bilang ini bagian depan atau belakang ya, tapi bagian ininya, bagian sebelum pucuk. Nah, kalau kalian kena bagian sebelum pucuk ini akan disebut dengan forward bias. Nah, kalau misal kan gini kan, berarti arus kalian tuh lewatnya kan gini dari sini terus masuk ke sini kan. Nah, kalau masuk ke sini ada 2 arahnya, ada yang satu ke sini, ada yang satu ke sini. Nah, yang ke sini kan berarti kena yang bukan pucuk ya. Pucuk yang ada garis ini ya kan. Dia kan kena aku nyebutnya ini belakang dioda. Dia kan kena belakang dioda ini. Nah, itu yang disebut dengan forward bias. Nah, sementara yang masuk ke sini dia kan kena pucuk ya. Itu yang disebut reverse bias. Karena dia melawan. Ini balikannya, bahasanya seperti itu. Nah, forward bias sama reverse bias itu nanti yang membentuk gelombangmu di osiloskopmu ini. Nah, mungkin ini ya aku coba share screen pakai laporanku aja, bilang biar gampang ini ya ceritanya. Jadi kalian boleh misal nanti analisis kalian samain tapi pakai kata-kata kalian sendiri ya. Aku bisa ngecek ya. Kalian analisis jeplek laporanku sama enggak, aku bisa ngecek. Ini kok aku belum bisa belum bisa share screen. Saya stop share Mas ya. Oke, tapi hasilnya tadi udah bener ya. Siapa yang keluarin? Marcel ke DC. Oke, nanti kalian kalian bantu aja. Nah, jadi yang tadi kalian buat itu ini ada dioda bridge yang 4 dioda. Aku juga pakai bridge sih dulu. Tapi sebenarnya enak pakai kayak ini, dikasih tahu ini D1, D2, D3, D4. Kita pakai gitu karena nanti kalian analisisnya aku mintanya kayak gini. Jadi kalian kasih tahu dulu nama-nama diodanya tadi. Yang dioda 1 itu dia di kanan atas, terus dioda 2 di kiri bawah, dioda 3 di kanan bawah, dan dioda 4 di kiri atas. Oke. Nah, prinsip dari rangkaian yang tadi kalian bilang itu, kenapa dia bisa jadi full wave, itu ada karena dia ada 2 siklus. Yaitu yang pertama ada forward bias dan reverse bias di situ. Nah, siklus yang pertama tadi itu siklus positif. Atau di sini dia kena forward bias. Itu ada di D1 dan D2. Nih, aku tunjukin pakai langsung di ituku. Nah, tadi ini D1, dan ini D2. Jadi seperti yang aku bilang tadi, arus itu akan masuk melalui sini. Nah, ini siklus yang pertama ya. Siklus yang pertama itu dia ada yang ke D1 dan ada yang ke D3. Ini D3 ya yang ini. D3. Nah, kalau arus tadi melalui D1, dia itu apa?
forward bias. Nah, nanti dia tuh akan ada yang kembali, ada yang ke ground. Nah, kalian masuk ke sini lagi, masuk kembali ke sini lagi. Nanti kan nggak mungkin kayak misal kalian balik lagi ke sini kan, soalnya arusnya besar yang sini. Nah, nanti jadi D3 akan ke sini. D3 ini akan disebut dengan siklus apa namanya? Reverse bias, karena dia arahnya ke ini. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Sekarang aku tanya, kamu misal punya arus di sini satu, ya di sini jangan satu lah, dua. Kalian bagi dua di sini kan. Yang saat dibagi dua anggap aja sama. Berarti kan satu ke arah D1 dan satu ke arah D3 kan. Nah, D1 balik ini nanti ada yang kebagi ke ground dan kembali lagi ke D2. Nah, ke D2 ini kan berarti kurang dari satu kan. Sementara yang ini dia ke sini kan satu. Yang ke D3 ke bawah ini kan satu. Yang D2 ke atas kurang dari satu. Otomatis kan arusnya bakal ngalir ke sini kan. Paham nggak? Kalau nggak paham boleh tanya. Serius. Paham, Mas. Nah, berarti nanti kan D3 arusnya ke sini. D2 arusnya ke bawah. Nah, D2 ini dia itu forward bias. Harusnya ke bawah. Nah, sama seperti tadi. Yang D1 ini nanti dia juga dibagi menjadi dua. Ada yang ke D4. Ini D3. Aku lupa. Sorry. Mana tadi? D3 itu yang D3 itu kanan bawah. Sorry. Ini ada yang seperti tadi. Ini D4 ya berarti ya. Sorry. Ada yang seperti tadi. Ini kan D4. Ini D3. Nah, ketika kamu masuk ke satu ini, kan arus yang masuk ke D3 ke bawah ini, aku clear aja. Arus yang masuk D3 gini akan lebih besar daripada arus yang dari D2 tadi, dari D2 sini, yang setengah menuju ke bawah dan setengah menuju sini. Anggap aja ini 0,5, karena tadi kan masuk 2, terus ke kanan 1, kiri 1 kan. Sementara terus baris 1 ini 1 dibagi. Ada yang ke sini berapa, yang sini berapa. Nah, ini yang masuk kan 1. Ke atas setengah, ke bawah setengah. Nah, di bawah ini dia dibagi 0,25. Yang ke bawah 0,25, yang ke atas ini 0,25. Nah, 0,5 sama 0,25 besar mana? 0,5 kan? Maka dia arahnya ke bawah. Ini D3-nya arahnya ke bawah. Nah, karena yang memotong di sini memotong pucuknya, memotong siapa namanya? Arah arusnya ini kena ini, maka dia disebut reverse bias. Nah, akibatnya karena dia ada reverse bias dan forward bias, nanti yang ada di osiloskopmu itu akan menjadi satu gelombang penuh. Maka itu disebut full wave. Nih, kalau kalian mau lihat. Karena ada kedua prinsip dari output tadi, yaitu reverse bias dan forward bias, maka nanti rangkaianmu itu akan menjadi sinyal gelombang penuh. Sinyal gelombang penuh itu gimana? Kenapa kok reverse bias dan forward bias di situ membentuk sinyal gelombang penuh? Karena reverse bias, karena forward bias akan membentuk gelombang di atas, ada gelombang atas gunung, dan reverse bias itu akan membentuk lembah. Di situ akan jadi gelombang penuh. Sampai sini ada yang ditanya. Kalau nggak paham, tanya aja langsung. Aku soalnya bantu laporan kalian sekalian. Tapi rangkaiannya kayak gini ya. Jangan lupa. Jangan sampai salah. Jangan ngikutin yang di modul. Yang di modul banyak salah itu. Kalau kalian ngikut modul salah semua malah. Oke, sampai sini ada yang ditanyain. Daripada kalian bingung lapres, penilaian terbesar kalian ada pada lapres, terutama pada analisis dan analisis. Kalau lu cek, ngomong aja kamu santai.
Kalau dari saya masih belum kepikiran sih Mas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dari chat mungkin Mas. Gak apa-apa kan ya? Oke, kalau begitu nanti asistensi kedua kalian coba jelasin aja aku bilang bener apa salahnya. Tapi aku udah ngomong ya di sini ya, biar nggak terlalu lama. Oke, Oke Mas. yakin nggak ada yang tanya ini? Tapi masih gampang lah ya, tapi masih bisa pasti. Yakin aku. Oke, jangan lupa diganti yang tadi salah. Iya Mas. Nah, grafiknya tadi seperti ini. Tuh lihat grafiknya. Ini yang kelihatan nggak? Ini yang uh, half wave. Ini yang full wave. Kalau grafik kalian nggak kayak gini berarti salah. Atau mirip lah. Sini. Oke. Harusnya nggak boleh sih aku share screen ini. Udah apa wes nanti. Oke. Tadi full wave sama half wave buat dioda penyarah. Tadi satu dioda sama 4 dioda. Ada yang tanyain nggak? Terakhir nih. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ngomong nggak ada, serius. Biar kita nggak kelamaan. Besok kalian ETS kan? Iya Mas. Kalian tidak ingin Mungkin berlama-lama. mungkin belum Mas. Oke, nice. Maksudnya Mas nggak mau usah. nanya. Iya, kenapa? Tadi yang itu Mas yang tadi kan awalnya D1, yang kanan atas D1, terus yang kiri atas D3, terus jadinya kok Mas yang bilang D4 tuh kenapa? Mau cuma penamaannya aja. Oh, ini penamaannya biar gampang aja. Misal kalian nggak harus sama penamaannya nggak apa-apa. Tapi aku tadi bilang ini D1, ini D2, ini D3, ini D4. Itu Oh, penamaan berdasarkan urutan mengalirnya arus saja di sini. Jadi kalau kalian mau beda nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu kapan dia reverse bias, kapan dia forward bias. Yang forward bias tadi di berapa sama di berapa? Yang ini ya di satu. Langsung aja aku jawabin. Yang ini di 1 sama di 2 ini forward bias. Yang D3 ini reverse bias, yang D4 ini juga reverse bias. Kalau nanti kalian coba apa namanya ulangin ini apa namanya? Nanti lihat record aja lagi yang tak jelaskan kayak tadi. Kalau misal lihat record masih bingung, nanti bisa ngechat aku, nggak apa-apa, aku bantu pasti. Oke, Mas. ada lagi? Oke, mungkin aku share. Lanjut kita ke rangkaian berikutnya. Ini nggak ada pertanyaan, guys. Lanjut aja. Apa yang berikutnya ini kalau nggak salah itu ya? Apa namanya? Clipper sama clamper. Oke, rangkaian clipper dulu. Tadi yang share screen Sharon sama Marcel ya. Iya, Mas. Oke, yang clipper aku minta Farel. Farel. Baik, Mas. Biar cepat. Senin kalian ETS apa sih? Fisika kuantum. Oke, semangat ya. Satu doang kan? Iya, Mas, satu aja. Oke, semangat. Kasih, Mas. Oke. Itu clamper atau clipper? Yang kiri clipper, yang kanan clamper, Mas. Oh, kalian jadi satu. Iya, Tapi Mas. di laporan bisa ya, jangan sampai jadi satu itu clipper. Siap, Mas. Oke, rangkaian clipper coba dirun. Itu ngikut modul. Yang dari video apa praktikum kemarin. Mohon maaf, Mas, kalau dirun kemana ya? Coba dirun dulu yang clipper. Gimana ngarannya, Mas? Itu ada di pojok kiri bawah, ada tombol play di situ. Oh iya, ya,
Ini nggak jalan berarti. Coba itu di X. Oke, ini juga sepertinya nggak jalan. Aku lihat dulu rangkaianmu lagi. Wait, aku koreksi dulu ya. Baik, Mas. Itu apa namanya V1-nya berapa itu? Lihat. Coba dibuka dong V1-nya. Yang V-sign ya, Mas? Coba dibuka dulu, klik 2 kali di situ. Nah, itu itu kan belum kamu masukin masih default di situ, ganti yang di modul berapa? Yang di modul. Hmm, Lupa, ya itu Mas. frekuensinya juga dilihat di modul berapa, diganti dulu. Makanya di situ nggak jalan, soalnya kamu nggak ngubah amplitude sama frekuensinya, ya datar mulu ya. Sebentar, Mas. Tuh, yang lain bisa bantu kasih apa bantuan temanmu ini. Amplitude sama frekuensinya berapa? Aku juga belum nggak baca modul saya. Sama kok Mas harusnya 100 sama 50 Hz. Tuh, 1 sama 50 Hz. Amplitudenya 100, frekuensinya 50. Frekuensinya 50. Oke, terus resistormu udah diubah belum? Sama kayak yang di modul belum? 10K, bener nggak di modul 10K? Dicek lagi. Kalau kelebihan ya memang nggak jalan, bro. Udah, yang lain R-nya berapa itu R-nya? Bener 10 kakak? Bener, Mas. Udah 10. Udah bener. Oke, coba itu di run. Bisa jalan nggak? Di save dulu tapi. Udah di run. Oh, nggak muncul. Jadi karena kamu X itu. Debug. Debug. Jadi gimana, Mas? Debug. Itu loh ada debug di sebelah library sama graph. Oh iya. Nah, terus klik start. Ini ya. Terus digital oscilloscope ya diklik. Debug lagi ke debug lagi. Digital oscilloscope yang nomor 3 diklik. Bawah pol. Nah, itu ada 3 digital oscilloscope. Klik. Nyala nggak? Oh, itu belum kamu run. Coba kamu klik yang bawah kiri lagi. Nah, gimana? Kecilin. Masih kayak gitu. Coba kamu kedebak lagi. Digital oscilloscope yang keempat. Buka. Nah, aku belum ngecek lempermu sih. Nah, itu coba kecilin. Di horizontalnya, Mas. Ya, kamu ini apa scroll ke bawah di grafik. Nah, scroll ke atas dikit. Nah, ini apa ini? Rangkaian apa ini? Clipper or clamper? Clipper. Oke, itu rangkaian clipper. Nah, itu udah ada kan, berarti tahu kan tadi kendalanya kenapa dia tadi nggak muncul. Nah, ini Iya, rangkaian belum. clipper. Aku belum ngecek clampermu ya, makanya tadi nggak muncul apa-apa di yang debak yang ketiga. Iya. Oscilloscope. Nah, oke.
aku minta besok apa namanya ada variasi tegangan di situ untuk yang akan clipper ini. Itu Jadi variasi tegangan sebelumnya seperti aku jelasin dulu. Nah, aku jelasin dulu. Sorry, sebelum aku minta ini aku harus jelasin. Jadi rangkaian clipper ini aku annotate yang diturunin. Bikin. Aku annotate dulu. Yaitu ada yang namanya clipper positif dan clipper negatif. Oke. Clipper positif dan clipper negatif di sini itu didapatkan dari mana? Coba ini di X dulu. Di X lagi. Nah, ini aku clear. Nah, clipper positif dan clipper negatif itu didapat dari ini. Mana yang negatif, mana yang positif? yang Oh, positif D1 bukan, Mas? D1 positif. Iya. Aku juga lupa sih sebenarnya. Nah, ntar kalian, nah ini yang aku tugaskan ke kalian. Baterainya ini nanti kalian apa namanya? Kalian kan ini cuma 5 volt kan? Berapa volt? 8 volt apa 5 volt? Coba tunggu. Ini kan sama kan ya? Makanya simetris kayak tadi. Yang atas dia angkat misal ini ya aku nggak jelas ini berapa volt, tapi aku lihat tadi yang atas ngekatnya gini, yang bawah ngekatnya gini, dia tengah-tengah sini ada kayak dia ada gelombang kayak gini, tapi atas ada ngekat dan bawah ada dan kelihatan simetris karena ini sama voltnya di sini sama. Nah maka kalau yang positif ini dia akan 5 dan yang bawah ini dia akan 5 ngekatnya. Nah, sekarang aku minta tolong yang baterai yang bawah itu kamu ganti jadi 20 gitu, yang kanan, baterai 2. Ganti jadi 20 gitu. Oke, klik. Terus di run dan debak tempatnya di itu. Digital oscilloscope-nya dibuka. Debak 4 apa debak 3 tadi? Oh, belum di run. Belum di run itu, Bro. Nah, oke, debak 4-nya. Nah, apa yang terjadi di situ? Semakin naik or semakin turun? Semakin naik, Mas. Nah, sekarang lihat ya, acuannya di situ biru ya, biru sama hijau. Di situ kan tetap itu nilai nolnya. Nah, sekarang aku minta ini apa namanya? Di X. Terus yang baterai 1 kamu ganti ke 1 volt. Kuat gak ya bisa? Kuat. Oke, di save, di run. Oke, save. Dan apa yang terjadi? Coba kamu perbesar yang biru. Apa yang terjadi? Yang atas jadi yang ini jadi turun kan tadi. Nah, lihat dia jadi mepet biru kan. Iya, Mas. Nah, berarti yang kiri tadi voltase yang kiri tadi ada voltase yang memotong apa namanya? clipper positif. Sementara yang hijau ini dia memotong clipper negatif atau bisa dibilang itu clipper negatif. Oke. Nanti aku minta divariasiin ya. 5 10, 5 sama 10. Jadi kalian coba apa namanya?
yang ini di X dulu di X. Jadi kalian coba yang ini 5, yang ini 5. Terus kalian coba yang kedua yang ini 5, yang ini 10. Yang kedua itu 10. Terus yang percobaan ketiga yang ini 5, yang ini 10. Aku pengen lihat apa bedanya gitu. Nah, sekalian analisis. Kenapa kok beda di situ? Grafiknya beda di mana sih? Oh, yang satu tambah naik gitu. Yang satu tambah turun. Nah, soalnya tanda ini yang berbeda arah di sini akan menciptakan clipper yang berbeda. Jadi ada satu yang clipper positif dan satu yang clipper negatif. Nah, nanti kalau semisal ditinggiin di satu ini kayak tadi, misalnya ditinggi di baterai satu, terus tiba-tiba dia yang clipper atasnya yang naik. Oh, berarti ini clipper positifnya. Yang ditinggiin di 2 ternyata yang bawah makin turun. Oh, berarti ini clipper negatif. Oke, mungkin bisa di stop share aja ini yang rangkaian clipper. Yang rangkaian clampermu masih salah ya di situ. Nanti setelah ini aku bantu yang rangkaian clamper. Tapi bukan kamu yang share screen. Siap, Mas. Oke, kamu bisa stop share. Oke, aku share screen ya di sini. Based on sama seperti tadi. Nah, aku buat di sini ya. Lihat. Jadi rangkaian clipper ada yang namanya pemotong positif dan pemotong negatif. Bisa kalian lihat. Nah, pemotong positif ini dia akan semakin ke atas ketika nanti salah satu baterai tadi kamu naikin. Dan sama baterai yang lain selain yang tadi kalau kamu naikin, maka dia akan semakin ke bawah pemotong negatif. Nah, sampai seperti ini. Nah, nanti kalian bilang di analisis dengan variasi yang tadi aku bilang. Yang satu 5, 5, 5, 10 sama 10, 5. Oke. Kalian analisis. Oh, berarti yang kanan tuh berarti pemotong positif atau yang bawah itu pemotong negatif gitu. Nah, itu namanya rangkaian clipper di situ. Oke. Ada yang ditanyakan Kak? Oh iya Mas, tadi mau tanya baterainya pakai yang mana Mas? Karena ada 2. Oh iya, ini clipper ya. Coba Iya. aku masih screen punya. Bentar. Bisa share screen kan? Bisa Mas. Oke. Oke, bateraimu gitu gimana? Oh iya, kayak gitu emang baterai. Apa yang dibingung? Saya nyari itu ada 2 Mas, ada yang DC. Ada yang DC, ada yang AC. Nah iya ini, ada multisel DC. Oh, yang AC kayak gimana? Coba klik. Oh, itu ada yang aktif sama device gitu kan. Yang bisa dipakai kan yang ini sih. Oh ya. Jadi kalau kamu pakai yang AC tuh, kalau bisa apa-apa. Oke. Aman ya berarti ya? Iya Mas aman. Oke, lanjut ke rangkaian berikutnya, rangkaian clamper. Tadi udah Farel, Darren udah, Mas udah, siapa yang belum? Iza kali ya? Iya. Yuk, monggo share screen rangkaian clamper. Sudah terlihat belum, Mas? Oke, sudah terlihat. Itu berdasarkan modul.
juga. Iya, berdasarkan modul. Bentar aku ngecek lagi kalau berdasarkan modul. Oke. Oke, coba di-run itu. Coba di-run dulu. Oke, sepertinya udah benar itu. Oke, ini rangkaian clamper seperti namanya tadi. Clamper itu apa? Geseran ya. Iya, Mas, berdasarkan. Nah, besarnya dia bergeser itu kalau di clamper ini akan bergantung pada nilai dari volt yang ada. Misal ini di X. Oke, terus volt bateraimu bukan di langsung berapa ya? 50 gitu. Volt bateraimu bukan di 50. Biar kerasa perbedaannya. Sama, Mas. Oke, terus coba sekarang voltasenya tadi ganti 1. Volt baterai itu diganti 1. Oke. Tapi kok di sini sama ya? Coba kamu harusnya beda sih di situ. 40, 20. Bentar aku cek lagi. Oke. Oke, nanti aku minta variasinya 3, 5 sama 9 ya buat baterai 1 itu. Harusnya normalnya kalau misalnya itu semakin besar, maka pergeserannya semakin besar ya. Nanti kalian buat analisis kenapa pergeserannya semakin besar. Karena baterai itu nggak kembali kan ya. Aku cek lagi. Oh ya aman, nggak kembali. Oke, karena baterainya ada di situ apa namanya? Misal karena ada di situ semakin besar, maka nanti yang kena di dioda situ bakal membuat apa sih namanya? selang pergeseran semakin besar juga. Misal kayak gitu kan, misal. Ya kalian analisis itu. Tapi aku minta yang tadi ya, baterai yang ini divariasiin 3, 5 sama 9. Oke, aman? Atau ada yang ditanyakan? Kalau aman aku lanjut sih. Kalau lu yang terakhirnya paling sulit soalnya. Singkatku. Sepertinya sudah aman, Mas. Aman ya. Tadi asistensi kedua kalian yang jelasin soalnya, bukan aku. Aku cuman iya dan tidak, betul dan tidak betul. Nanti aku bantu kalau misal kalian kesusahan. Tujuannya aku di sini buat itu doang sih. Oke, kalau aman, ya pertanyaan bisa di stop share. Oke, yang belum siapa? Fitri ya? Udah tadi. Saya belum bikin yang BJT, Mas. Oh, belum bikin yang BJT. Tapi yang tadi udah bikin? Iya, sampai yang terakhir di share Naya tadi. Oke, share screen bisa?
Ini saya lagi join pakai HP sebentar, Mas. Saya join pakai laptop dulu. Oke, aku tunggu. Habis ini ya, share screen-nya. Ada yang udah buat BJT belum? Saya belum, Mas. Hmm. Sharon, Farel, Isa. Saya sudah, Mas. Oke, mungkin bisa share screen. Dia rasa apa namanya BJT kemarin yang di modul itu juga salah itu. Ya, aku coba jelasin di sini, bantu. Jangan salah. Tuh, share screen ya. Oke, ini aku butuh respon cepat dari kalian. Aku tanya apa namanya singkat aja di sini. Mungkin langsung on mic aja ya, maksudnya nggak usah nunggu harus itu, nggak usah nunggu harus disebut. Aku tanya sama kalian dulu, kalian paham nggak itu apa namanya VCC yang mana, VBB yang mana, VC yang mana, paham nggak? Iya, Mas. Oke, kalau aku belum, kalau kalian belum paham, oke ini aku langsung itu aja ya. Ini apa? VBB, Mas. Oke, ini VBB ya. Oke, terus ini Itu VCC. VCC. Oke, berarti Marcel paham ya. Ya cukup paham, Mas. Oke, ini apa? Karena aku juga sebelumnya nggak bisa ini, karena aku nggak tahu ini apa. Itu Kalian IP bukan, Mas? oke, ini IB. Oke, sekarang karena aku tahu Marcel bisa, aku mau memberi kesempatan yang lain. Selain Marcel, coba jawab ini apa? Sharon, Farel, Iza, Rizky, Fitria. Kalau nggak tahu, ngomong aja nggak tahu gitu, biar cepet. Kurang tahu, Mas. Kurang tahu, oke. Sharon, Iza, Iya, Mas, kurang tahu. oke, Fitria. Kurang tahu, Mas. Kurang tahu juga, Mas. Oke, ini namanya IC. Oke, ini IC. Ini IB, ini VBB, ini VCC. Ini apa sel Marcel ini sel? VCE bukan, Mas? Oh, ini VCE. Jadi kalian kalau nggak bisa tanya Marcel ya, jago. Oke, jadi kemarin sebelum kita membahas tentang ini sebenarnya kurang satu sih komponen yang ada di sini. Tahu nggak apa? Nanti kalian tambahin di sini ya. Voltmeter tambahin di sini ya. Namanya VBE. Oke, nggak ada di modul. Tapi kalau kalian nggak menghitung ini, kalian nggak bakal paham ini hitungan dapat dari mana. Permisi, Mas, suaranya kecil, Mas. Oh iya, semua kecil. Oke, namanya VBE. Oke, jadi kalian nanti buat voltmeter di sini kayak ini, nyambungnya ke sini sampai sini ya. Karena tahu kenapa ini disebut sebagai VBE? Karena transistor ini basis, kolektor, emitor. Oke. Kan kalau misal kalian mengidentifikasi C dan E-nya ya di sini disebut VCE. Kalau kalian mengidentifikasi B dan E-nya di sini VBE. Oke. Terus yang ini adalah VCC. Kenapa VCC di sini ya? Karena dia default yang di sini dia hanya bergerak dari negatif ke positif ini dia hanya bergerak menuju C. Dari C menuju C ke VCC. Kalau sini VBB kenapa?
Jadi dari negatif ke positif dia hanya menuju ke B, dari B ke B, B. Oke. Terus ini karena dia dialiri oleh tegangan B, maka dia disebut IB. Ini dialiri tegangan C, maka dia disebut IC. Sampai sini paham? Jadi kalau kalian paham, aku lanjut ke persamaan dan sebagainya. Nanti analisisnya rumit soalnya. Kalau kalian nggak kenal ini, susah. Dari saya paham, Mas. Paham? Iya, boleh dihafalin dulu, boleh apa-apa. Ya, nggak susah. Mas, suaranya kecil lagi, Mas. Oh iya. Oke, makasih udah diingetin. Boleh dihafalin dulu, Wes. Tak kasih 1 menit. 1 menit. Kelebihan sih. Iya, boleh dihafalin dulu, Wes. Habis itu ini tak hapus kalau aku tanyain beberapa nanti kalian jawab, nanti aku itu ngecek kalian paham apa enggak. Kalau misal bingung cara ngapalinnya, kayak tadi aku kalau mau nge-screenshot ini boleh, tapi besok kalau mau masukin ke laporan dibuat yang rapi. Ini ya, aku ngingetin sekali lagi. Ini nggak ada di modul, tapi kalian butuh ini. Aku nggak tahu kenapa di modul nggak ada, besok aku itulah minta diadain aja ini, minta diajain. Tidak ada di modul, tapi kalian butuh ini. Oke, aman. Apakah kalian sudah hafal, teman-teman? Permisi, Mas, mau tanya. Untuk transistornya itu harus yang pakai ini ya, 2N3904 ini ya? Iya, kalau untuk praktikum ini kalian butuh itu aja. Karena beda transistor, analisisnya juga beda. Oke, berarti harus pakai yang 2N3904, 3904 ya? Iya, betul. Oke. Makasih, Mas. Oke, aman. Kalian udah hafal ini, aku boleh clear ini. Nanti kalian lihat di kota ya. Terus misal nggak hafal, Mas. Clear semua. Oke. Mungkin aku ngetes aja sekali lagi. Siapa namanya? Rizky. Ini apa Rizky? Yang itu IB, Mas. Ini IC. IB. IC. Kalau Iya. ini? Itu baru IB. Oke, berarti kau udah hafal. Udah paham. Oke, nice. Oke, aku nambahin lagi ya. Ini RB. Yang R1 ini ada RB dan R2 ini adalah R. Oke, sebelumnya ini siapa yang share screen? Farel ya. Farel, Iya, Mas. kita tolong yang voltmeter itu taruh di tadi. Sini. Kenapa? Oh, ditambahin lagi. Nggak ada di modul ini. Oke, itu V1, V2 udah bersamain sama modul. V1, V2 mu udah sama modul. Belum, Mas. Oke, samain dulu aja sama modul. Kalau nggak salah tuh V2 itu 10 sih. Oke, samain dulu ya sama modul aku. Kalau udah berkabar. Di modul nggak ditentukan, Mas, ininya. Cuman dibilang variasi aja, Mas. Oh, nggak ditentuin ya di situ. Iya.
Cuma dibilang 3 variasi VCC sama 3 variasi IB. 3 variasi IB sama 3 variasi VCC ya. Oke, jadi VCC di sini aku mau kasih variasi kalian. Yang pertama VCC ya, VCC 10 volt. Tulisan No. VCC 10 volt. Mana tadi? Ayo. VCC mana, boy? Ah. Oke. Terus R-nya di situ di modul udah bener. R1 sama R2-nya. Nggak ada ya, nggak ada Nggak keterangan. ada mas, nggak ada. Nggak ada keterangan. Oke. P1-nya di situ 1 volt. Udah benar? Ini 1 volt enggak. Oke. Di save dulu. Udah. Anggap saja di situ R1 atau RB di situ kita pakai 10K ya. Oke. Sama kayak R2 juga 10K. Sekarang coba kamu run. Oke. Ada data apa aja yang diketahui di situ? Ada data IC, IB, PCE sama PBE. Iya nggak? Iya mas. Coba kamu perbesar di IB. Berapa di situ? Kok ampere ya? Kamu ini harusnya kecil. Kamu ubah ke ini stop debug dulu, stop. Terus ampernya kamu ganti milih ampere. Kecil soalnya harusnya di situ. Dan kamu R1-nya di situ 10K. Nah. Oke, coba didebak lagi. Masih 0 ya. Ampernya masih 0 ya. IC berapa di situ IC? Oh, 0 juga ya. Bentar, aku lihat. Aku cek dulu. Ampere, volt. Coba volt satunya V1-nya diganti 5. Ini 10K ini jadi nggak kuat boy kayaknya. Oke, 10. Jadi 5, jadi 5, 5, 5. Oke. Coba di run. Berapa masih 0 di situ. Tapi di situ gambarnya 0,01. Voltnya di situ 5 ya. Sebentar ya. Coba apa namanya? Oke. RB-nya coba diganti 220 aja. Tapi di stop debug dulu. Jangan K, nggak pakai K. Gede banget 220. 220. Oke, di save. Itu nggak usah diganti. Oke, di save.
Didebak. Kenapa IB-mu masih 0 ya di sini? Gak nyambung sepertinya IB-mu. Coba kamu stop. Terus di IB-mu disambungin ke basis. Itu di delete terus kamu nyambungin ulang. Bukan, itu kolektor, boy. Nah. Masih itu ya. Masih itu. Kayaknya masih itu ya. Sabar ya. Oh, mungkin ini. Sekarang aku pengen ini. Yang ini dihapus. Wire-nya dihapus, Mas. Itu jalurnya. Terus ini sambung ke sini. Ini sambung ke sini. Oke, di save di run coba. Berapa IB di situ? Sudah menyala kah? Nah, itu salah boy. Nah, tuh dapat berapa ya? IB 18,4 tuh, ya kan? Nah, kenapa bisa dapat segitu? Tahu nggak? Oke, mungkin aku langsung aja. Jadi ada 4 rumus di sini yang perlu kalian ketahui. Nah, aku langsung anotate aja di sini. Itu diperkecil dulu aja ya. Nanti kalian boleh simulasiin. Jadi 4 rumus ini kalau bisa kalian hitung, nanti hasilnya pasti sama dengan yang ada di layar. Oke, yang pertama adalah ini IB itu sama dengan, atau di sini rumus ini ada di modul, ya nggak? PC FVBB min PCE per RB. Ada di modul nggak rumus ini? Nggak baca modul, aku baca modul. Boy. Oke, anggap aja bener aja sekali. Oke, yang kedua ada yang namanya beta. Tadi kalian pasti dari beta di sini itu sama dengan IC dibagi IB. Tadi kalian dapat beta di sini. Terus ada VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali HC. Oke. Aman? Ada rumusnya di sini dulu.
Farel, kamu dulu kan? Lalu Farel, kamu dulu. Woi, Iya mas. Sebentar. share screen aja mau dulu. Oke, wes, udah. Ada Nggak VC, apa mas? ada VC. Ya kalau yang B ada tadi. Kalau Oke, yang ada semua kan berarti? IB kalau nggak salah nggak ada nih mas. Yang tadi Ada. ada. Itu sama dengan DC itu yang Oh beta iya. itu. Oke? Ya, siap Aman? mas. Aman. Nah, 4 rumus tadi yang nanti kalian pakai. Oke. Sebelumnya ini aku belum buat tabel, nanti aku kasih template tabel buat hitung ini. Tapi aku coba kasih perhitungan beberapa dulu ya. Nanti kalian sesuai modul, variasi di sini adalah variasi IB dan juga variasi VCC ya. Yang tadi apa VBB kamu searchkan ke protes lagi, yang VBB tadi ganti 1 kan. Yang 5. Aku udah tahu kesalahanmu bukan di itu. Jadi gimana mas? Itu di stop the bug, terus V1 diganti 1 volt aja biar gampang. Nah, sekarang kamu coba run di sini. Berapa hasilnya? Kalau IB 1,32, kalau IC tetap 1. Oke. Sekarang aku akan berkata kepadamu, angka ini kalau kalian ganti RB-nya di sini, tadi kan variasinya variasi RB ya. Variasi IB kan. Kalau kalian mengganti RB-nya di sini, maka yang akan berganti adalah IB-nya dan ini akan tetap. Percaya nggak? Sekarang aku minta tolong ini di stop. Ingat ya, ini 1,32, tadi ini 0,7 ya. Sekarang ini di stop, RB-nya kamu ganti menjadi 330. Ya oke. Sekarang kamu run. Berapa? 0,91 itu masih 0,7 kan? Bedanya tipis lah ya. Sekarang itu jadi 10K. Di stop, tapi diganti. Di stop, diganti. Di run. Oh, deh, VB-nya juga sama di sini berubah. Oke, ini tidak terbukti. Oke, maka kalau kalian memvariasikan nilai RB di sini, maka nilai aduh, jangan pergi-pergi boy. Wah, Nah, mas tadi kalau kepencet. kalian memvariasikan nilai RB di sini, maka nilai IB-mu akan berubah. Dan ya kalau di sini kasusnya nilai VBE-mu juga akan berubah ya. Oke. Dapatnya dari mana? Coba kita masuk ke rumus yang pertama. IB sama dengan VBB. VBB-nya berapa di situ? 1. Min VBE berapa?
0,67. 0,67. Oke. Per RB. Berapa RB-nya? 10K. 10K. Berapa? Berarti 0,33 per 10K. 0,0033. Nih. Oh, aku belum annotate di sini ya. Tadi ya. Mungkin aku kan tadi ada rumus IB sama dengan PBB min PBE per RB, ya kan? Nah, tadi PBB-nya berapa? Kan ini PBB 1 min PBE berapa? Nih 0,67 per RB-nya berapa? Bukan. Kan jadi berapa? 0,33 per buka. Makanya di sini aku tulis miliampere karena hasilnya akan 0,000 berapa. Nah, ketika dibuat ampere itu bakal 3. Jadi 3 mA. Apakah terbukti? Oke, paham? Ada yang bingung kah? Sejauh ini belum, Mas. Nah, coba aku ini, sekarang kamu ganti, kamu stop. RB-nya kamu ganti 330. Gimana hasilnya kalau di run? Berapa di situ? IB-nya 0,91. IB-nya 0,91, bener Heeh. nggak? Coba 1 min PBE-nya berapa? IB-nya 0,7. 0,7 per RB-nya 330. berapa hitung? 0,3 per 330. Betul nggak hasilnya segitu? Bener nggak? Iya Mas, benar. Bener kan? Nah, sekarang coba R1-nya itu jadi 220. Nanti hasilnya pasti bener kayak hitungan lagi. Nah, oke. Kau nggak usah diganti, Bro. Nah, ini aku clear ya. Nah, nanti kalian akan memvariasikan nilai IB kan. Di sini caranya memvariasikan nilai IB itu sendiri adalah memvariasikan nilai RB. Nah, nanti nilai RB-nya aku minta 220, 330 sama 10K ya. Nah, nanti kalian screenshot di sini apa namanya? IB-nya jadi berapa gitu. Terus habis itu VBE-nya jadi berapa. Nah, kalian masukin ke dalam perhitungan kalian. Bener nggak IB-nya jadi segitu? Oke, tadi rumusin tadi. IB sama dengan VBB min VBE per RB. Dan masukin IB-nya sama nggak? Tuh. Nah, itu dibandingin. Tadi variasinya udah ya, 3 ya tadi. Variasi R1-nya ini. 220, 330, dan 10K. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Yang divariasiin di sini adalah VCC. Nah, VCC ini nanti aku minta divariasiin
Aku minta divariasiin 10. Bentar, PCC ku kemarin variasi berapa ya? PCC di sini aku minta divariasiin. Oh ya udah, 3, 5 sama 9. Coba VCC-nya diganti 3. Terus coba di run, udah. Nah, itu VCC-nya kalau udah 3 gitu kan. Nanti kamu dapat VCE, ya kan? VCE, VCE, terus dapat IC juga kan. Nah, tadi aku kasih di awal-awal ada rumus namanya VCE sama dengan VCC min IC dikali RC, ya kan? Nah, kamu variasiin tadi apa? VCC 3. Terus IC kamu akan dapat IC 0,3. Kamu dapat RC-nya berapa? Ke atas dong. 10K. IC-nya kan mili, ini 10K berarti berapa ini? PCC-nya sama dengan 3 dikurang 0,0003 dikali 10K. Berapa hasilnya VCE-nya? Harusnya 0 ya. Tiga dikurang 0,3 dikali 10, 3, 0. Harusnya VCE-nya 0. Di situ 0,02. Oke lah, nggak apa-apa. Coba. Sekarang V2-nya diganti 5. Berapa hasilnya di situ? Oh, IC-nya jadi 0,5. RC-nya itu 10K. Nah, berubahkan IC-nya, berarti IC-nya berubah karena VCC-nya berubah di situ. Nah, nanti yang aku minta dari kalian nanti V2-nya jangan lupa diganti divariasiin dalam 3, 5, 9 ya. Nah, nanti harusnya ada, nanti kalian hitung VCE berapa. Pakai rumus yang ada di modul sama kalian simulasiin di sini. Di Proteusnya. Sama enggak gitu. Nah, terus sama tadi kan berarti variasinya ada 3 buat sini, 3 buat RB dan 3 buat PCC. Nah, mungkin aku coba itu ya. Share screen aja berarti ya. Coba kamu stop share namanya pada. Nah, aku minta nanti kalian buat tabelnya kayak gini. Kelihatan nggak tabelku? Kelihatan, Mas. Oke. Ini variasinya juga sama. Lihat, PCC-nya 3, 5, 9, RB-nya 220, 330 sama 10K. Nanti kalian lihat, masukin di sini. Kalian simulasiin di sini ya. Ini salah ini. Ini kan aku ngopas dari modul, ini bukan kayak gini. Yang benar yang tadi aku kasih ke kamu. Nah, ada VCE kan, VCE
IC kurang apa ini? VBE, lupa aku. Nah, jadi di apa namanya sela-sela ya atau di sini aja nggak apa-apa. Nah, nanti di sini jangan lupa dikasih VBE berapa VBE-nya di sini. Oke. Nah, kalian buat tabel kayak gini. Sama kurang satu lagi sih. Aku lupa. Di sini harus ada beta. Oke. Sampai sini paham? Nah, beta itu apa? Beta tadi itu kalau di modul itu IC per IB. Oke. Jadi kalian buat dua tabel yang kayak gini. Yang kayak sebesar ini tuh dua. Yang satu simulasi dari Proteusnya. Yang satu hitungan manual kalian. Boleh pakai Excel. Tapi kalian bandingin nanti ini ya. Dengan variasi VCC sama VBB RB yang sama dengan ini. Jadi kalian buat Excel dan juga apa namanya? Jadi Excel kalian tuh ada yang tinggal masukin data dari Proteus dan ada yang pakai perhitungan. Tapi nanti tabelnya pasti kayak gini yang kayak tadi aku jelasin. Oke, sampai sini paham? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. Dan nanti kalian butuh tabel ini. Dan basically kalian pasti akan memakai rumus ini, VC sama dengan bla bla bla. Alpha DC sama dengan bla bla bla, IJ sama dengan bla bla bla. Nah, ini 4 rumus ini pasti akan kalian pakai di saat kalian memberi hitungan ini secara manual. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Masih kurang satu sih ini. Aman? Mungkin masih aman, Mas. Oke, aman ya. Kalau misalnya nggak tahu nanti ditanyain aja. Kalau ini aku nggak ada Excelnya, soalnya aku hitung manual dan Excelnya aku hapus. Jadi kalau kalian minta Excel ke aku, sorry, aku nggak ada Excelnya. Kalian boleh minta Excel ke kelompok lain. Kalau ada yang mau bagi Excelnya. Kalau aku ada Excelnya aku kasih sebenarnya. Cuma Excelku udah aku hapus, sorry ya. Terus ini apa namanya? Kenapa kita di sini ngevariasin VCC sama RB atau IB di sini? Tujuannya itu nanti kalian akan buat grafik kayak gini. Nah, grafik apa itu boy? Pusing. Nah, ini yang disebut dengan grafik IC dan VCE. Oke. Grafiknya pasti akan kayak gini. Nanti sebenarnya aku mau buat kalian dua kali grafik di situ. Yang pertama adalah ketika grafik itu dalam simulasi Proteus dan yang satu ketika dalam grafik kalian gambar sendiri dengan variasi itu. Nah, 3 grafik ini didasarkan oleh variasi tadi VCC dan IB. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini IB di sini kan memotongnya di sini 3 variasi IB. Ketika VCC-nya tadi kita kasih 3, 5, 9. Ya, nanti grafiknya kalian kayak gini. Oke. Jadi grafiknya kalian bakal kayak gini. Sebelum itu aku mau jelasin dulu cara baca grafik ini kayak gimana. Grafik sumbu Y ini adalah dari arus atau IC di sini. Sementara sumbu X ini dari VCE. Sorry. Oke. Nah, dalam grafik ini itu nanti ada yang namanya saturasi, cut off,
dan juga garis diagonal yang disebut dengan DC load line. Diagonal ini disebut dengan DC load line. Udah jam 9, boy. DC load line, oke. Nah, cut off di sini itu didapatkan ketika apa? Ketika VCC sama dengan VCE. Cut off akan didapatkan ketika VCC sama dengan VCE. Nah, itu di mana? Ini. Ketika VCC sama dengan VCE, maka IC-mu pasti 0. Pasti 0. Maka titik ini yang disebut dengan cut off. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya saturasi. Saturasi mana sih? Bingung banget. Saturasi itu ini. Nah, itu bisa ditandai dengan apa? Yang pertama adalah nilai ini. 0,3 ini dapat dari mana? Nilai saturasi itu adalah nilai di mana IC, ini saturasi ya, saturasi. IC, kamu tambahin voltnya seberapapun, dia tidak akan lebih besar daripada ini. Jadi IC maksimalnya di sini adalah 0,3. Jadi kalian masukin VCC 1000, 2000, 3000, 3, 0,0 bla bla bla. IC-mu di sini maksimalnya pasti 0,3. Oke. Ini ada titik apa namanya? Titik awal saturasi sebelum sampai sini ya. Nah, apa ciri-cirinya saturasi di sini? Ketika IB dinaikkan semaksimal mungkin. Maka IC maksimal tetap akan ini. Nggak bakal lebih. Itu adalah nilai titik saturasi. Oke. Nah, ini kalau misal digaris itu di sini sekitar sini. Saturasi. Dan ini titik maksimalnya. Nah, sekarang ada satu lagi yang kalian perlu tahu di sini, ada yang namanya DC load line. DC load line itu apa? DC load line itu adalah yang menentukan nilai key point. Ada, misalnya aku lihat di sini ya. Ada key point 1, 2, dan 3 di sini. Apa sih itu key point? Buat apa sih kita cari key point di sini? Nah, nilai key point ini adalah nilai optimal suatu transistor BJT bekerja. Itu key point. Nah, key point ini caranya cari di mana? Masukin aja IB nih. Jadi titik key point ini koordinat IB-nya segini loh. Koordinat IB-nya segini loh, key point 3, key point 2 ini koordinat IB-nya segini loh. Point 1 koordinat IB-nya segini. Nah, itu apa key point itu? Maksimal. Bukan maksimal, optimal. Beda sama maksimal ya, optimal. Nilai key optimal dari suatu BJT itu ada dalam key point. Jadi kalau kalian lihat grafik, biasa yang dicari key point-nya kalau di dunia kerja gitu. Oke. Cari key point-nya paham ya caranya? Atau ada yang dibingungin? Untuk ini, grafik ini aja wes. Ini udah terakhir sih grafik ini. Udah jam 9 juga aku mau itu persiapan buat ETS besok, kalian juga mau persiapan kan?
Gimana? Ini ada yang bingung nggak? Terus kalau kalau udah bisa ini mah udah aja. Saya udah selesai ini. Ini Aku sih udah Mas jelasin. mau tanya Mas. Hmm? Key point apakah selalu 3 Mas? Kenapa? Key Oh, point apakah selalu 3 key point gitu? enggak. Kenapa key point di sini ada 3? Karena kita kan tadi memvariasikan IB 3 kali kan. Kayak nanti pasti maksudnya kamu variasiin IB 1000 kali ya key pointnya ada 1000. Oh, Jadi oke. setiap satu variasi IB itu pasti akan menghasilkan satu key point. Nah, kalau kamu tarik di sini kan kepotong 3 kalau variasinya di IB ini. Dan dia nggak sama kan? Default berapa? Oke Mas, ya. Di si load line ini kalian tarik dari titik maksimal IC atau bisa dibilang titik maksimal saturasi di sini sama titik cut off. Kalian tarik, jadi yang namanya DC load line. Nah, DC load line tadi akan menghasilkan key point. Nah, key point ini beda-beda. Nah, key point itu koordinatnya dari IB. IB-nya 0,42. Berarti VCC-nya berapa tadi? VCE-nya berapa kalau IB-nya 0,42? VCC. Kalau IB-nya 0,42 berarti tadi kan tadi kita cari IB, cari beta juga kan tadi. IB-nya 0,42 berarti dikali beta kita dapat IC. Nah, berarti kalau kita pakai VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali RC, dengan RC tadi udah diketahui, IC udah diketahui, oke kita bisa cari VCE sama VCC. Berapa VCC-nya? Berapa VCE-nya? Terus nanti kalian lihat di sini IC-nya tadi berapa? Nah, ini koordinatnya berapa yang kalian cari ini? Set. Koordinatnya berapa? Nah, itu dari IB. Makanya di sini sederhananya IB sama dengan berapa? Nah, untuk cari IB tadi, kayak tadi untuk cari IB tadi, aku minta dibuatin kayak gini. Nah, oke, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau udah ini udah sih. Dari ya Mas dari saya cukup. Kalau udah ini udah sih, tinggal nanti laporan aku minta tolong jangan lupa citasi minimal 2, jangan citasi Indonesia, jangan citasi Indonesia. Diusahakan jangan citasi Indonesia lah. Minimal 2, terus nanti kalian formatnya abstrak ya, ada abstrak juga ya, ada abstrak atau kantor itu juga diisi. Terus kalau aku dulu kan pakai ini, pakai Chicago kalau nggak salah. Nah, kalian jangan pakai Chicago. Kalian pakai IEEE. IEEE. Ya, kalian pakai IEEE ya. Jadi nanti tulisnya di sini kurung siku 1, kurung siku. Nah, terus untuk bab 2 nih aku kasih pilihan lagi ke kalian, wes. Kalian kalau disuruh milih, kadang milih yang susah kan aku bingung. Kemarin disuruh aku tanya, kalian mau tes TP apa enggak? Orang kalau kalian nggak tes TP juga kalian tetap bakal tetap tes TP gitu loh. Tapi kalau kalian masih pengen tes TP ya udah aku turutin. Sebenarnya kalau misal kalian nggak mau tes TP juga nggak apa-apa. Ya ini tetap ada, tetap bagus nilai. Nah, kalau ini sekarang aku kasih pilihan lagi. Ini bab 2, kalau dulu aku harus nambah 2 citasi. Kalau dulu aku harus nambah 2 citasi untuk bab 2-nya. 3 citasi. Tapi 2 bahasa Indonesia. Nah, sekarang bab 2 ini kamu pengen tetap sama kayak aku
3 citasi atau kalian mau 2 citasi dan jurnalnya terserah. 2 citasi aja lah. Terserah 2 citasinya di mana. Tapi yang lain kalian kopas dari modul aja. Misal kayak dioda ini bla bla bla, terus habis itu oh ini udah kopas dari modul, terus kamu tambahin beberapa kata gitu, terus masukin citasi, baru selesai. 2 tapi ya. Nggak usah aku kasih pilihan, aku aja yang milih. Aku juga pingin kalian tidak terlalu berat. Oke, 2 citasi ya. Ya Mas, 2 citasi Mas. Oke, terus bab 3. Kita bicara bab 3 ya. Mana tadi bab 3? Nah, ini jangan lupa dibaca. Ada aktif, saturasi, dan cut off. Aktif itu yang di sini, saturasi yang di sini, cut off yang ada di sini. Nah, terus bab 3. Bab 3 alat bahan. Jangan lupa ininya dibuat ini enggak sih. Langkah-langkah yang jangan lupa. Langkah-langkah itu jangan lupa dibuat dalam bentuk pasif ya, jangan aktif. Seperti biasa. Terus hasil dan pembahasan. Oh iya, kalau bisa ini pakai caption ya, gambarnya pakai caption, jangan ketik gitu. Hasil dikasih ini, terus habis itu apa namanya? Kasih gambar. Ya, gambarnya nggak boleh gini. Salah ini aku. Aku dulu dijelek nilaiku kalau gambarnya gini. Kalau misal kalian masukin gambar satu ya satu kayak gini. Bener. Ini nggak boleh ya. Contoh yang salah. Meskipun terlihat lebih rapi, tapi orang-orang tua lebih suka melihat satu-satu. Terus aku sebenarnya mau ngasih kalian ini biar terlihat keren, tapi sepertinya tidak usah ya. Terus pembahasan di sini ada, aku mintanya itu ya, per rangkaian itu tiga paragraf. Jadi dari hasil ini bla bla bla, terus satu paragraf pertama sama dengan paragraf pertama itu analisis dioda, half wave, terus habis itu full wave dan sebagainya. Terus paragraf kedua itu analisis Clipper Clamper. Paragraf ketiga yang tadi BJT tadi. Jangan lupa ada satu contoh yang perhitungan manual. Sisanya boleh kalian pakai Excel. Nah, ini digambar sendiri aja karena kalian juga belum aku ajarin yang itu grafik. Ya, ada satu perhitungan yang manual di sini harus ditulis ya. Terus nanti kalian bandingkan yang tadi tabel mana tadi. Nah, kalian bandingkan tabel yang ini sama tabel perhitungan kalian. Oke, guys sama kesimpulan saran. Jangan lupa kesimpulan saran. Kesimpulan gak usah banyak-banyak kayak gini lah. Kesimpulan intinya apa? Ini kebanyakan sih kesimpulan. Kesimpulan nggak ada satu lembar harusnya. Terus referensi, jangan lupa dimasukkan di sini. Sama ini apa namanya? Lampiran. Nanti lampiran aku minta tolong apa namanya? Dioda 2 lampiran yang full wave sama half wave. Terus yang apa tadi? Clipper 1 lampiran, clamper 1 lampiran. Terserah variasinya apa. Terus BJT ambil 2 gambar, terserah kalian mau variasi yang mana. Komen itu tadi. Oke, aman. Jadi asistensi berikutnya, apakah kalian bisa lusa? Sharon, Farel, Isa, Fitria, Rizky, Marcel. Kalau Rabu gimana Mas? Apakah terlalu lama? Rabu ya minta ya. Aku lihat jadwal UTS dulu ya. Tahu
Rabu itu tanggal merah, Mas. Oh, tanggal merah ya Rabu ya. Aku Rabu buat laporan. Rabu ya maunya kalian. Rabu malam. Rabu siang Oh, aja ya. oh oke Mas, ya nggak apa-apa. Rabu siang ya. Kalau misal aku udah bisa nanti kita asinkron. Tapi itu ya, minta tolong ya. Selasa apa namanya? Rangkaian kalian dikumpul di drive yang kayak kemarin tadi. Jadi siapa sih yang buat drive siapa? Sharon ya. Saya Mas. Sorry Mas. Oke. Kalian kau double device ya. Di sini. Oke tadi Iya, tadi nggak dengar. Fitria, kamu share screen dulu dong. Jadi belum share screen ya. Iya Mas. Aku cuma ngecek aja kalau kamu dengar dia. Rabu siang ya berarti ya. Berarti Selasa malam sebelum 2359 minimal laporan kalian udah selesai sampai bab 4. Bab 4. Bab 5. Sampai kesimpulan. Nanti aku tinggal ngecek. Oke, itu yang Clipper ya. Atau yang apa itu? Yang kelempar Mas. Oh, itu yang Clipper. Yang Clipper ada? Yang kelempar juga belum Mas. Baru yang Oke. Nanti dibuat ya. Jadi nanti aku minta tolong Iya, drive-nya Mas. nanti ya. Oke, boleh stop ya. Nanti minta tolong drive-nya nanti dibuat 2 folder, yang satu rangkaian, terus yang satu lapres. Kalian boleh sampai boleh ya Rabu sejam sebelum kita bertemu lah. Sejam sebelum kita nge-meet. Kalau jadi nge-meet ya komen deadline apa namanya? Lapres sementara Rabu jam 12 ya, jam 12 siang. Sama rangkaiannya harus sudah ada di situ, di-ship aja rangkaianmu. Oke. Format nama kelompok underscore NRP underscore nama. Semua buat lapres sama itu. Masukin ke drive yang kemarin lagi ya Sharon ya. Oke, biasanya udah nggak ada lagi. Kalau misal bingung boleh nge-PC aku langsung aja. Itu kalau butuh nomorku siapa kemarin yang hubungin aku. Kasih aja. Ntar aku bantu. Kalau misal kalian ada kendala ngomong aja. Gak usah sungkan-sungkan. Aku mau suruh bantu buat proteismu pun mau kalau memang kalian ada kendala. Oke, dari aku udah cukup sih. Siapa tadi yang buka? Silakan tutup. Permisi Mas, mau konfirmasi aja Mas. Untuk berarti hari Rabu itu harus udah selesai apa laporan yang sementara itu ya Mas, hari Rabu siang itu. Sampai bab 5. Aku lihat dulu soalnya. Cek. Saya tanggal 24 kan. Kalian deadline-nya. Aku ngecek dulu sebelum kalian masukin ke itu. Berarti hari Rabu itu sudah semuanya bab 4 sampai kesimpulan gitu. Iya, sampai kesimpulan. Gak usah sampai apa saran gitu, gak usah. Pokoknya simpulan sama bab 4 udah jadi lah. Hasil pembahasan sama kesimpulan udah jadi. Udah sampai itulah istilahnya. Lampiran dan sebagainya nanti aja. Komen aku ngecek itunya dulu. Ntar Rabu. Oke Mas. Oke, ada lagi? Kalau nggak mungkin bisa ditutup tadi siapa yang buka maka siapa yang tutup. Oh ya saya Mas. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan? Mas itu Rabu siang Mas. Iya, Rabu siang jam 12. Kalau misalnya maju gitu nggak Mas? Mungkin
berapa? Mungkin sorean gitu, Mas. Iya, jam berapa, Wes? Sebelum kita asistensi yang kedua. Aku ngomong malam ya, Rabu. Malamku penuh. Oh iya, Mas. Mungkin habis asar, Mas. Jam 3. Jam 3 itu deadline-nya. Iya, Berarti asis kita jam 4 ya, kalau jadi sinkron asisnya. iya, Mas. Oke. Note. Yang lupa tadi yang belum itu belum menetapkan. Jam berapa tadi? Jam 3 itu udah rangkaian sama laporan udah sampai bab 5. Iya, Mas. Oke. Ya, ada lagi? Oke, seperti nggak ada, aku juga udah. Gue ditutup. Oke. Ya. Karena tadi udah dibuka dengan doa, mungkin bisa ditutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Makasih ya, Mas ya, udah datang di asistensi pertama kelompok 3. Oke, makasih juga. Semangat kalian. Makasih, Mas. Kasih, Mas. Gimana? Piye. Ren. Sisi, aku tak stop record. Oh iya.